Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modul 1.3.8 koneksi antara materi modul 1.3. Dalam pendidikan guru penggerak, saya dibantu oleh fasilitator Ibu Hetinia MPD dan pengajar praktik Bapak Amirullah SPD SD. Tujuan dari pembelajaran, CGP dapat mengkaitkan materi yang telah dipelajari dan materi lain yang relevan ke dalam rencana manajemen perubahan yang menerapkan paradigma dan model inquiry apresiatif. Pertanyaan pemantik 1. Apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil Pancasila pada murid-murid dan paradigma inquiry apresiatif atau IA di sekolah Bapak Ibu? Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara merupakan upaya dalam menuntun anak ke arah keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, serta berupaya membebaskan anak untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya, baik sesuai dengan alam maupun kodrat zaman. Profil pelajar Pancasila yang merupakan sebuah konsep atau paradigma pendidikan bertujuan untuk membentuk generasi muda yang memiliki pemahaman, kesadaran, dan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Profil pelajar Pancasila menekankan pada pembentukan karakter yang kuat mencakup 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bergotong royong. 4. Berkebinekaan global. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. Ini adalah dimensi profil pelajar Pancasila. Paradigma inquiry apresiatif atau IA untuk mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila tersebut, guru perlu memiliki visi guna menciptakan perubahan yang lebih baik untuk lingkungan sekolahnya. Paradigma inquiry apresiatif atau IA dalam membentuk visi yang berpihak pada murid, guru dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau kita kenal dengan IA yang merupakan pendekatan perubahan yang berbasis kekuatan. Di sekolah saya, SMK Negeri 1 Nunukan sedang berupaya menciptakan SMK Pusat Keunggulan yang kompeten, berbasis industri, berkarakter, unggul, siap kerja, dan berwirausaha, serta berwawasan lingkungan. Hal ini menjadi impian karena dianggap mampu mewujudkan karakter profil Pancasila secara menyeluruh pada diri murid. Dimensi pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia saat peserta didik mengikuti program sekolah. Doa dan zikir bersama, sholat Jumat di setiap minggu kedua dan keempat di setiap bulan sebagai pondasi dasar dan bermoral. Dimensi kedua, mandiri. Saat peserta didik menuntaskan setiap proses kreatif produk kewirausahaan ATPH secara mandiri dan bertanggung jawab. Dimensi yang ketiga, berkebinekaan global. Saat peserta didik bergotong royong dengan antar teman yang berbeda latar belakang, baik agama maupun budaya, dalam menuntaskan setiap peran yang diberikan. Dimensi keempat, gotong royong. Saat peserta didik mampu bekerja sama antar teman dalam menuntaskan target utama dalam program Pusat Keunggulan ATPH berbasis produk. Dimensi kelima, kreatif. Saat peserta didik mampu menciptakan sebuah karya yang berguna bagi lingkungan sekolah. Dimensi keenam, bernalar kritis. Saat peserta didik mampu membuat laporan
hasil praktek pengolahan produk ATPH dari setiap objek yang mereka pilih dengan menggunakan aplikasi Canva. Peran dalam visi guru penggerak berdasarkan upaya yang ingin dikembangkan pada lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Nunukan, saya telah menentukan prakasa perubahan yang telah saya rumuskan menggunakan paradigma inquiry apresiatif melalui kanvas Bagja untuk mewujudkan upaya tersebut. Pernyataan prakasa perubahan menciptakan karakter kreatif dan inovatif melalui kelas produk kreatif siswa. Tahapan yang digunakan pada kanvas pada Bagja. Prakasa perubahan menciptakan karakter kreatif dan inovatif melalui kelas produk kreatif siswa. Pertanyaan, apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan produk sekolah, khususnya dalam hal membuat produk kreatif? Yang kedua, mengapa kita perlu mewujudkan program kelas produk kreatif siswa? Jadi tindakan adalah dialog dengan kepala sekolah, rekan sejawat siswa, serta berkolaborasi dengan pihak percetakan atau dinas terkait. Kemudian ambil pelajaran. Pertanyaan ada 2. Adakah guru yang berpengalaman pernah membuat produk kreatif, kokofit, kompos, atau gantungan kunci siswa? Yang kedua, jenis produk apa yang diminati oleh siswa? Tindakan atau penyelidikan, mencari informasi terkait guru yang sudah pernah membuat produk kreatif kokofit, kompos, atau gantungan kunci. Menggali informasi terkait produk kreatif yang paling diminati oleh siswa. Kemudian gali mimpi. Pertanyaan ada 2. Yang pertama, apa saja yang dapat dampak positif dari program kelas produk kreatif ini? Yang kedua, bagaimana perasaan setelah berhasil membuat sebuah produk kreatif? Tindakan penyelidikan. 1. Menggali informasi terkait respon pelaku dalam program kelas produk kreatif siswa. Yang kedua, menanyakan respon pelaku terkait perasaan mereka setelah membuat produk. Jabarkan rencana. Pertanyaan, apa saja langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mewujudkan produk kreatif siswa? Yang kedua, berapa lama proses untuk menyiapkan produk kreatif siswa? Tindakan atau penyelidikan. 1. Melakukan koordinasi dengan tim kelas produk kreatif siswa. Kedua, membuat draft capaian proses hasil karya produk kreatif setiap minggunya. Pertanyaan pemantik kedua. Revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Visi guru penggerak sebelumnya adalah mencetak peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Berdasarkan paradigma inquiry apresiatif yang telah saya rancang, visi tersebut saya revisi menjadi menciptakan generasi masa depan yang kreatif dan inovatif. Alasan merevisi yang pertama, visi lebih fokus pada pencapaian karakter yang diinginkan dan tidak bersifat umum. Yang kedua, menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan zaman yang semakin berkembang pesat. Yang ketiga, mewujudkan generasi yang unggul dalam menciptakan hal baru yang serba guna. Demikian Harrison dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Nunukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.